Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Lestari dari jurusan Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Kali ini saya akan membuat tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat video tentang penjelasan pandangan terhadap bahasa Indonesia. Sebelum menjelaskan tentang pandangan terhadap bahasa Indonesia, saya akan bahas terlebih dahulu bagaimana sejarah dan lahirnya bahasa Indonesia. Sebagaimana yang ditulis dalam sejarah, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Sebelum kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia, bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa komunikasi dan bahasa perdagangan antar daerah. Setelah kedatangannya ke Indonesia, bangsa Belanda menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi kedua dalam korespondensi dengan orang lokal. Salah satu gubernur Belanda, yaitu Gubernur Jenderal Rosusen, menunjukkan ketertarikannya kepada bahasa Melayu dan mengusulkan bahasa Melayu dimasukkan sebagai bahasa kegiatan di sekolah-sekolah. Tetapi beberapa pihak Belanda merasa keberatan. Justru mereka ingin menjadikan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Keberadaan bahasa Melayu sendiri sudah menyebar mulai dari pesisir tenggara Pulau Sumatera sebagai wilayah kerajaan Sriwijaya yang menguasai perdagangan waktu itu, hingga di Kerajaan Melayu yang berada di wilayah Provinsi Jambi. Bahasa Melayu mulai terpecah sekitar abad 19, menjadi bahasa Indonesia yang waktu itu sebagai bahasa Hindia Belanda dan persekutuan tanah Melayu yang sekarang menjadi Malaysia. Bahasa Melayu dinilai sebagai bahasa yang sederhana dan fleksibel, serta bisa diterima masyarakat sekitar, yaitu suku Jawa dan Sunda. Hal itu yang menjadi alasan bahasa Melayu merupakan asal-usul bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda ke-1 tahun 1926, bahasa Melayu diwacanakan untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Dan pada Kongres Pemuda ke-2 tahun 1928 atau lebih dikenal sebagai Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia dijadikan bahasa persatuan. Pada Kongres Sumpah Pemuda ini, Profesor Dr. Muhammad Yamin menegaskan bahasa Indonesia lah yang bisa mempersatukan bangsa Indonesia. Secara sosiologis, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa persatuan sejak Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Tapi secara yuridis, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional pada tanggal 8 Agustus 1945 setelah Indonesia merdeka. Baik, setelah kita mengenal lahirnya bahasa Indonesia, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih pandangan bahasa Indonesia di mata dunia. Telah kita ketahui bahwasanya bahasa Indonesia telah menjadi bahasa persatuan bangsa Indonesia, dan kita sebagai warga negara Indonesia yang ingin menjunjung bahasa persatuan, hendaklah kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena warga negara yang baik adalah warga negara yang dapat menghargai jasa para pahlawannya. Di negara Indonesia yang kita tempati ini pasti mempunyai beragam macam-macam suku dan budaya, yang mana itu pasti perbedaan di antaranya adalah perbedaan bahasa. Oleh sebab itu, fungsi bahasa Indonesia itu sendiri berkedudukan sebagai bahasa pemersatu bangsa, sebagaimana yang kita tahu di dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi, bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, ras, agama, budaya, dan adat istiadat. Dan selaku sebagai warga Indonesia yang baik, hendaklah kita menjaga tutur kata yang sopan dan santun terhadap sesama. Karena penggunaan bahasa yang baik itu mencerminkan apakah kita orang baik ataupun orang yang buruk. Bisa bilang bahasa juga dapat menentukan kepribadian orang itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap sekolahan pasti mengajarkan bagaimana cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar, agar dapat mendidik moral serta kepribadian para penuntut ilmu yang sesuai norma dan kaidah di Indonesia. Beberapa hal yang saya amati, ternyata masih banyak orang-orang Indonesia itu tidak tahu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Contohnya seperti pergaulan anak muda zaman sekarang yang seringkali melupakan tata cara yang baik dan benar serta berbicara secara sopan.
Sangat disayangkan hal itu bisa terjadi di negara yang kita cintai. Hal seperti yang saya bilang, kepribadian seseorang itu tergantung bagaimana cara berbahasa yang baik dan benar, serta tidak lupa mengedepankan yang namanya etika sopan santun. Para guru atau pendidik sangat mempunyai peran penting untuk mendidik para peserta didik agar dapat berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan juga, para pendidik haruslah aktif memberikan contoh tata cara berbahasa yang baik dan benar agar para peserta didik tidak salah dalam berbahasa yang baik dan benar. Tidak hanya guru dalam bidang mata pelajaran bahasa Indonesia, melainkan guru-guru lain yang mengajar di bidang mata pelajaran bahasa Indonesia pun harus ikut serta dalam memberikan atau mendidik serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena selaku yang mendidik maka harus dapat mencontohkan hal-hal yang baik kepada peserta didiknya. Seperti contohnya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan itu juga menurut saya adalah sebuah keharusan bagi para tenaga pendidik. Sepatutnya kita sebagai warga negara Indonesia bangga, karena tanpa banyak orang yang tahu bahwasanya bahasa Indonesia telah banyak dikenal oleh beberapa negara yang ada di dunia. Dan penilaian beberapa negara-negara di dunia tentang bahasa Indonesia yang kita miliki juga sangat positif. Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, bukti dan faktanya bahwasanya bahasa Indonesia itu sendiri telah menjadi bahasa yang cukup populer di negara Australia. Bahkan lebih dari 500 sekolah dasar di Australia telah mengajarkan bahasa Indonesia dalam materi mereka. Tidak hanya di sekolah dasar saja, melainkan beberapa universitas yang berada di sana juga menyediakan mata kuliah khusus bahasa Indonesia. Tidak sampai di situ, bahasa Indonesia juga termasuk ke dalam 10 bahasa yang paling banyak dipakai dan diajarkan di negara mereka. Bahkan, menurut informasi yang saya dapat, bahasa Indonesia telah dipelajari lebih dari 45 negara yang berada di seluruh dunia. Bahkan, pusat studi bahasa Indonesia juga terletak di benua Afrika, tepatnya di Mesir. Buktinya baru-baru ini, negara yang terkenal dengan piramidnya itu membangun pusat studi Indonesia, terletak di Swiss Canal University. Hampir semua aspek yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dapat dipelajari di sana, mulai dari ideologi, politik, sosial, ekonomi, bahkan budaya. Jadi, kita sebagai bangsa Indonesia harusnya bangga karena bahasa Indonesia sudah banyak dikenal oleh dunia. Yang kedua, saya akan membahas tentang pandangan bahasa Indonesia terhadap generasi muda di era modern. Bahasa Indonesia di era modern ini cenderung kurang diminati oleh penutur utamanya, yaitu kalangan muda. Generasi muda di perkotaan lebih memilih menggunakan bahasa gaul, prokem, dan slang. Bahkan, fenomena ini sudah merambah di pedesaan. Namun sebaliknya, mereka lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, dalam konteks yang lebih formal. Jikapun mereka menggunakan bahasa Indonesia, persentasenya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan bahasa asing. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Terdapat paling tidak 3 bahasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu bahasa daerah atau lebih dikenal sebagai bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan juga bahasa asing. Bahasa daerah sebagai bahasa leluhur merupakan warisan yang tidak ternilai harganya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu perbedaan sekaligus lambang kebanggaan bangsa Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari kebangsaan. Berkembangnya bahasa asing sebagai bagian dari masyarakat modern yang dijadikan lambang intelektualitas dan status sosial. Namun, sekali lagi, generasi muda Indonesia lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, daripada menggunakan bahasa Indonesia. Gejala bahasa yang kurang sehat tersebut dapat dijumpai dalam masyarakat di sekitar kita. Banyak generasi muda yang fasih menggunakan bahasa Inggris dan cenderung melupakan bahasa nasionalnya. Namun sebaliknya, tidak sedikit dari mereka yang menggunakan bahasa Indonesia secara terus-menerus dan cenderung melupakan bahasa daerah, yang menunjukkan identitas dari mana mereka berasal.
Sebagai contoh, kita sering menjumpai masyarakat yang lancar menggunakan bahasa Inggris. Namun ketika diminta mereka berbicara dalam bahasa Indonesia, mereka tidak bisa dan mereka terbata-bata. Lantas, apakah demi iptek dan peningkatan sumber daya manusia, generasi muda Indonesia harus kehilangan identitasnya sebagai bagian dari suatu kaum dan sebagai bagian dari suatu bangsa? Ironis memang, bila kita menelisik gejala bahasa ini dari tingkat akar rumput sampai tingkat atas, banyak generasi muda, bahkan para pejabat negara, belum mempunyai sifat positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif terhadap bahasa Indonesia sebenarnya dapat diwujudkan dengan kesetiaan bahasa, kebanggaan bahasa, dan kesadaran akan adanya aturan bahasa yang harus dipatuhi. Dengan kata lain, sikap positif tersebut dapat ditunjukkan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, sesuai dengan situasi dan kondisi pembicara. Namun, sebagian dari mereka akan merasa bangga jika menyelipkan bahasa asing secara sepotong-potong daripada menggunakan bahasa Indonesia secara utuh dalam berkomunikasi. Tetapi, kita tidak dapat menutup mata kita mengenai pentingnya penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Sebagai bahasa internasional, penggunaan bahasa asing berkembang dengan sangat pesat seiring dengan kemajuan ilmu. Akan tetapi, penggunaan bahasa tersebut, baik lisan maupun tulisan, tidak berarti harus bertabrakan dengan kepentingan bahasa nasional. Yang lebih tinggi prioritasnya, yaitu pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dalam peningkatan kualitas SDM, generasi muda diharapkan lebih berkompromi terhadap bahasa yang sudah ada maupun yang sedang berkembang. Dengan demikian, bahasa ibu, bahasa nasional, dan bahasa asing dapat berjalan beriringan dan mempunyai peran yang seimbang dan proporsi masing-masing dalam pencapaian iptek dan peningkatan kualitas SDM Indonesia tanpa harus kehilangan jati diri. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mewujudkannya. Hal yang paling sederhana dapat dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan dilakukan sedini mungkin. Generasi muda hendaknya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, menuliskan bahasa Indonesia dengan sempurna, dan lebih sering berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Namun, dibutuhkan pula dukungan dari pemangku kepentingan kebahasaan dan pemerintah pusat sebagai pembuatan kebijakan untuk menjadikan bahasa Indonesia agar lebih maju, kreatif, inovatif, dan tidak mengubah pada dasar kebahasaan yang baik dan benar. Sebagai contoh, Indonesia meniru Korea Selatan dan Jepang yang berupaya mencerdaskan bangsanya melalui penerjemahan buku-buku, ilmu pengetahuan, dan teknologi modern ke dalam bahasa nasional mereka. Kebijakan ini akan lebih menumbuhkan rasa cinta tanah air dan bangsa melalui bahasa. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa yang bersifat terbuka terhadap pengaruh teknologi informasi dan penggunaan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Sehingga penggunaan bahasa Indonesia dapat meningkatkan penguasaan iptek dan kualitas SDM sekaligus mengembangkan dan melestarikan bahasa Indonesia. Tidak ada salahnya jika seorang menggunakan bahasa Inggris, terutama jika lawan bicaranya berbahasa Inggris atau kebetulan ingin melatih kemampuan berbahasa Inggris. Namun, kebiasaan menggunakan bahasa Inggris dalam area Indonesia terkadang berlebihan. Pada dasarnya, setiap bahasa saling mempengaruhi, termasuk bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang saling mempengaruhi. Namun, bahasa Indonesia tidak akan berkembang dan lestari jika penggunaannya tidak menghormati dan mencintainya. Bahasa yang didukung oleh rakyatnya akan menjadi bahasa yang stabil dan kuat. Begitu juga dengan rakyat yang setia dengan bahasanya, maka bahasa tersebut akan memperkuat jati diri bangsa dan dikenal oleh bangsa lain. Karena menjadi bagian dari bangsa Indonesia, hal tersebut akan secara langsung memperkuat fondasi suatu bangsa. Dengan demikian, generasi muda Indonesia harus bersikap adil terhadap bahasa Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan, kita sebagai generasi muda dalam pandangan terhadap bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Karena
Dengan kita melestarikan bahasa Indonesia serta mengembangkannya dengan sebaik-baiknya, maka bahasa Indonesia tidak akan hilang dan bahkan dapat dikenal di seluruh dunia. Demikian penjelasan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.